warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Maliza dalam bincang-bincang mahasiswa. Tema kita hari ini adalah perkuliahan dan kerja. Nah, ketika kita tamat SMA ini pasti banyak yang memilih untuk kerja, ada yang memilih untuk melanjutkan kuliah, ada yang pengen sekali kuliah tapi terkendala oleh biaya. Jadi salah satu cara mahasiswa untuk bisa berkuliah adalah dia bekerja supaya bisa menambah uang sakunya, membantu orang tuanya untuk bisa membayar uang kuliahnya. Nah, jadi di sini saya sudah bersama seorang narasumber yang dimana kakak ini sedang kuliah dan juga bekerja. Namanya Kak Ayu Bustari. Kakak ini sedang berkuliah di Universitas Terbuka dan juga saat ini sedang menjalani sebuah pekerjaan. Nah, bisa kasih tahu ke kita semua Kak, kakak kuliah di Universitas Terbuka yang dimana sejak kapan gitu? Saya kuliah di Universitas UPBJJ Medan Sumatera Utara di Medan Bromo, Kecamatan Denai, Medan Sumatera Utara. Saya mulai kuliah itu 2018. Kenapa saya kuliah 2018? Karena saya bekerja dulu dan kuliah. Tapi sekarang saya juga bekerja sambil kuliah. Jadi seperti yang teman-teman tahu tadi kakak ini kan selain kuliah juga sedang bekerja. Jadi Kak Ayu Bustari ini sekarang sedang menjalani sebuah pekerjaan di mana kakak ini berprofesi menjadi seorang guru TK di TK Harapan Pelangi Desa Birung Ulu Mandriah, Sidamanik ya. Jadi pertanyaannya Kak yang pertama itu bagaimana sih awalnya kakak bisa menjadi seorang guru TK? Apa sih motivasi kakak? Awalnya saya belajar mau jadi guru TK itu yang pertama saya ingin memperluas sabar dan berinteraksi dengan anak-anak, karena lewat anak-anak itu pasti kesabaran kita itu akan lebih diuji. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin berinteraksi lebih dalam kepada anak-anak itu. Dan itu aja. Jadi gimana sih Kak perasaan Kak dulu kan pertama kakak kerja dulu nih, terus habis itu kakak mutusin untuk kuliah lagi sambil bekerja. Jadi saat ini gimana sih Kak rasanya itu selama kakak menjalani kuliah dan juga bekerja? Selama ini saya menjalani bekerja sambil kuliah itu pasti ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu kita ya dapat pengalaman, penghasilan itu, dan terutama penghasilan kita untuk membantu kuliah. Dan kalau minusnya itu kita kuliah sambil kerja itu kita harus benar-benar memanage waktu, schedule gitu. Jadi kita harus benar-benar produktif dengan waktu kita, membagi waktu kita itu supaya tidak kebentrok kuliah dan kerja. Itu plus minusnya yang saya alamin selama saya bekerja dan kuliah. Jadi ada yang menarik perhatian saya nih Kak, terus juga mungkin teman-teman, kakak kan memilih kuliah di Universitas Terbuka, pasti itu ada tujuan kakak juga ya kan, karena kakak sedang bekerja. Jadi menurut kakak sebenarnya teman-teman yang pengen bekerja sambil kuliah itu yang dia juga pengen fokus di kerja, pengen fokus di kuliah itu, tapi kan kadang kita juga lihat-lihat universitas yang kita masuki gitu. Iya, kalau misalnya kita di universitas negeri kan kayak lebih susah gitu. Jadi apakah alasan kakak memilih Universitas Terbuka itu agar waktu luang bekerjanya itu ada gitu? Saya perjelas lagi di sini, Universitas Terbuka itu termasuk negeri universitas negeri yang ke-45. Iya. Kenapa saya memilih Universitas Terbuka? Karena itu yang pertama dia cuma kuliah di hari Sabtu, dan yang kedua sesuai dengan jurusan yang saya bekerja saat ini gitu. Saya milih jurusan PG PAUD di Universitas Terbuka. Jadi kenapa saya milih Universitas Terbuka? Karena saya insya Allah ya bisa memanage waktu dari bekerja dengan kuliah. Karena kalau kuliah di Universitas Terbuka itu cuma Sabtu dan Minggu gitu. Jadi
bisa membagi waktu untuk bekerja dan kuliah gitu. Seperti yang kakak bilang tadi kan, pasti kalau kuliah sambil kerja itu ada plus minusnya. Iya. Jadi selama kakak kuliah sambil kerja ini, ada nggak sih kak kendala-kendala yang sampai saat ini itu masih agak sulit untuk diatasi? Oh, pasti ada kendalanya. Kendalanya itu saat mengerjakan tugas ya. Iya. Saat pengerjaan tugas itu kan dibarengi dengan saya pengerjaan tugas saya kerja juga gitu kan. Dan itu sama-sama pas di situ saya pengerjaan tugas dan situ juga saya pengerjaan tugas kerja gitu. Jadi kalau pengerjaan tugas kuliah tuh kan di hari Sabtu jadi kumpulnya gitu. Kalau kerja kan bisa minggu depannya lagi ya di situ. Kalau kendalanya di pengerjaan tugas aja Mbak. Pekerjaan tugas ya. Iya, teman-teman. Jadi benar. kayak seperti ini ya, sepertinya ini kayak masalah umum yang dihadapi memang Biasa mahasiswa kuliah sambil kerja, pengumpulan seperti tugas biasa, yang deadline-nya sama pula, ada juga iya gitu ya kan kak. pengumpulan Lalu tugasnya. sampai saat ini kan kayak kakak kerja dari 2016, berarti udah sekitar 5 tahun. Iya Dan benar. kakak juga kuliah dari 2018. Jadi apakah saat ini ketika nanti kakak sudah tamat kuliah, apakah kakak ini mau meneruskan pekerjaan kakak sebagai seorang guru TK, atau nanti setelah kakak tamat kuliah kakak mau sepertinya kayak mau eksplor pekerjaan baru, mau menambah pengalaman gitu kak? Kalau saya tetap ingin memperdalam sebagai guru TK ya Mbak, karena kan saya tuh ngambil jurusan PG PAUD. Dan saya juga kalau misalnya di TK, SD ataupun itu pasti harus itu SPD PAUD, harus SPD SD. Jadi saya itu kenapa nggak milih pekerjaan lain karena sudah ada di depan mata saya gitu SPD PAUD gitu, mendalam SPD PAUD. Dan insya Allah tahun depan tuh kan ada P3K ya Mbak untuk guru-guru, dan saya tidak memilih bekerja lain itu gara-gara ya itu tadi Mbak, saya ingin memperdalam pekerjaan saya lebih dalam lagi gitu. Keren sekali ya pemirsa. Jadi kan kakak ini tadi bekerja di luar, ketika mau mengambil keputusan untuk berkuliah, diambillah jurusan yang memang sejalan dengan pekerjaannya. Jadi ini tips juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti sedang bekerja dengan ingin kuliah, kalau memang sudah mendalami pekerjaan itu, lebih baik diambil jurusan yang sesuai supaya nanti pekerjaannya kinerjanya lebih bagus dan tidak banyak kendala. Selanjutnya pasti teman-teman di sini juga butuh motivasi nih kak. Jadi bisa dong kakak kasih sedikit motivasinya untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalani perkuliahan tapi juga sambil bekerja. Apalagi ini kan pandemi, pasti banyak sekali mahasiswa yang memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Motivasi saya untuk teman-teman kita semua, ayo semangat untuk kuliah sambil kerja, karena dari motivasi kita sendiri kita bisa jadi semangat gitu. Karena apalagi sekarang ya masa pandemi itu ya, pandemi ini kita bisa mengolah waktu kita, karena kan kalau kuliah sekarang itu kan daring gitu. Jadi untuk lebih mudah gitu kita melakukan kuliah sambil kerja. Apalagi sekarang tuh harus memang diwajibkan kita tuh untuk kuliah ya Mbak. Di tambah tahun tuh semakin kita tuh harus kuliah gitu. Itu motivasi saya, tetap semangat buat kita semua teman-teman. Jangan patah semangat kalau ingin mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Terakhir nih, kakak punya tips gak buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah sambil kerja supaya bisa memanage waktu dengan baik gitu? Tips kakak, kita harus buat schedule dulu ya, schedule schedule supaya tidak bentrok kuliah kita dan kerja. Terus yang kedua, kita tuh harus fokus dengan kerja juga, harus fokus dengan kuliah. Jadi kita tuh jangan hanya fokus dengan kerjanya aja tapi tidak fokus dengan kuliah. Jadi kita tuh harus balance gitu ya. Harus apa yang kita lakukan itu semua harus balance gitu. Jadi nggak boleh kita tuh nyerah gitu. Jadi tetap harus tips dari saya tuh harus tetap ayolah gitu, ayo kita membuat schedule itu harus balance gitu. Jadi nggak patah semangat juga kita kan. Kalau schedule itu balance berarti kita tahu kita kuliah tuh kayak gini, kita kerja juga harus kayak gini gitu.
Jadi itu ya teman-teman, kuncinya adalah kita bisa membalancekan waktu Waktu, itu, ya, waktu benar. kuliah sama waktu kerja. Nah, jadi bisa langsung dibuat jadwalnya, Schedule, ya, rosternya. benar. Nah, untuk pekerjaan ini, deadline tugasnya ini, kuliah, jadwalnya, jangan sampai karena kita bekerja, kita banyak kuliah terganggu. Sebaliknya gitu juga kan Mbak, gitu. Banyak absennya. Ya benar. Sayang kan. Tidak mudah gitu kan. Juga tidak mudah sih untuk kita lakukan. Tapi kalau kita sendiri yang ada kemauan pasti insya Allah pasti bisa. Gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kita itu kan sebenarnya kalau bekerja, kita itu sebagai manusia itu punya kewajiban untuk belajar sampai akhir hidup kita nanti. Kewajiban kita adalah untuk belajar. Jadi untuk teman-teman yang sedang bekerja, mari berpikir lebih luas untuk misalnya kita memutuskan kuliah. Dan untuk teman-teman yang lagi pengen fokus kerja tapi juga pengen kuliah, bisa ambil di universitas terbuka supaya teman-teman tidak hanya ilmu itu juga bisa bertambah, schedule lebih mudah dijalani gitu. Nah, kalau memang sekarang lagi lagi fokus kuliah, tugasnya sangat banyak sekali, mungkin kita bisa ambil pekerjaan yang memang bisa kita manage waktunya dengan baik. Jangan sampai nanti kita udah kuliah, kita memutuskan untuk kerja, tapi kuliah kita terganggu, absen kita banyak, dan tugas kita itu sampai susah ya untuk dirampungkan, diselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Kak Ayu. Semoga Kak Ayu juga tetap semangat bekerja sambil kuliah. Sama-sama. Semoga apa yang kakak cita-citakan dapat tercapai dengan baik dan dipermudah segala urusannya. Amin. Saya akhiri teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.